Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita kembali bertemu dalam ibadah VIP pada hari ini, Victory in Prayer. Marilah kita siapkan hati kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, dalam ibadah VIP, kami akan memulai ibadah ini. Tuhan memberkati kami semua, kami siap menerima berkat-berkat yang terbaik. Sebelumnya kami akan meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan juga menjadi kekuatan bagi kami. Layakan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita pujikan untuk meninggikan nama Tuhan, selalu memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Jamah Tuhan, hati dan jiwaku, lepaskan ku dari segala beban. Ku rindukan urapan kuasa-Mu, memberi kekuatan, teduhkan hatiku menghadapi segalanya. Segala perkara ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam kasih-Nya hapuskan air mata, bersama Yesus ku jadi pemenang. Mari kita angkat pujian lagi. Jamah Tuhan, hati dan jiwaku, lepaskan ku dari segala beban. Ku rindukan curahan kuasa-Mu, memberi kekuatan, teduhkan hatiku menghadapi segalanya. Segala perkara ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
mata, bersama Yesus ku jadi pemenang segala perkara. Segala perkara ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam kasih-Nya hapuskan air mata, bersama Yesus ku jadi pemenang. Bersama Yesus ku jadi pemenang. Bersama Yesus ku jadi pemenang. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan di ibadah VIP malam ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sampaikanlah sepatah kata. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bulan Oktober ini sebagai bulan misi dari Gereja Bethel Indonesia, dan hari ini dalam ibadah VIP, Victory and Prayer, kita akan membaca ayat terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Kisah Rasul 16 ayat 26 sampai 32. Bapak Ibu yang berada di rumah, yang masih di tempat usaha bisnis di kantor, atau yang sedang dalam perjalanan di kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, mari kita simak ayat yang kita baca pada malam hari ini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat menarik kisah ini. Ketika Paulus dan Silas masuk di penjara Filipi, lalu mereka menaikkan pujian, kemudian terjadi gempa bumi, ya, pintu-pintu penjara terbuka. Nah, kepala penjara ketika menyaksikan itu, dia sangat terkejut, ketakutan, karena ini tanggung jawab dia. Ya, kalau semua tahanan itu ya, keluar, ini jadi masalah. Bisa dipecat, bisa turun pangkat. Ya, itu sesuatu yang menakutkan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman yang cukup berat ini, ya, berbagai masalah dan persoalan, ada banyak orang-orang seperti kepala penjara ini. Menghadapi masalah yang sangat berat, tantangan yang berat, pergumulan yang berat. Mungkin mereka sedang terlibat pinjaman online, sedang menanggung beban hutang, ya, menanggung tanggung jawab sebuah pekerjaan lalu gagal. Lalu apa yang terjadi? Ya, ingin mengambil keputusan untuk bunuh diri.
Karena beban yang berat membuat seseorang bisa buta ya matanya dan ingin ya mengambil keputusan yang sangat-sangat tidak dibenarkan, mau bunuh diri. Suatu saat ada seorang yang telepon saya, dia katakan begini, "Pak Pendeta, ini papa saya ya mau bicara." Anaknya sebelum papanya ngobrol dengan saya, dia cerita papanya punya hutang ya besar di tempat dia bekerja, ditekan untuk mengembalikan sekalipun dia berjanji, sehingga dia tidak bisa tidur, kepikiran, lalu dia mau ambil keputusan untuk bunuh diri. Tapi dia ingat Tuhan, dia menghubungi saya. Ada banyak orang-orang seperti orang ini, seperti kepala penjara ini, ketika punya pergumulan yang berat, rasanya nggak mampu untuk ya keluar dari masalah ini, yang paling mudah adalah bunuh diri. Bahkan saya pernah melayani seseorang yang sudah minum racun serangga, ya. Sampai saya harus larikan dia ke rumah sakit ketika istrinya telepon saya. Karena apa? Karena dia punya masalah yang berat di tempat di mana dia bekerja. Dia merasa telah gagal sebagai seorang pegawai, seorang karyawan, sehingga dia harus menghadapi tekanan yang begitu berat, lalu dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sekitar kita banyak orang-orang seperti ini. Tapi saya ingin katakan, ya, saya ingin katakan sesuai dengan firman yang kita dengar pada malam hari ini. Dikatakan begini, ya, jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi kita harus menaruh kepercayaan kepada Yesus. Kalau engkau hari ini belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini engkau tidak mempercayai Yesus itu ada, Tuhan itu sanggup menolong, Allah itu ada, saya ingin katakan hari ini engkau harus buka diri. Ya, buka diri, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namanya Juru Selamat. Tidak hanya jiwa kita diselamatkan, tapi kehidupan kita seluruhnya, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, keuangan kita, ekonomi kita yang sudah megap-megap, bahkan nyaris mati, ya nyaris bangkrut. Saya ingin katakan, ketika engkau percaya kepada Yesus, maka akan terjadi pemulihan. Dikatakan engkau dan seisi rumahmu. Seisi rumahmu. Saya ingat pernah disampaikan oleh Bapak Gembala Senior kita, Pendeta Wisnu Stefanus Elias, yang kita sebut, kita panggil Abah atau Bapak Rohani. Dia bilang begini, beliau bilang begini, kalau seisi rumah artinya seluruh yang ada di rumah itu diselamatkan. Amin. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, seisi rumah diselamatkan. Luar biasa. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Percaya kepada Yesus, maka akan melihat keselamatan, pertolongan, mujizat terjadi. Jangan ambil keputusan. Kalau hari ini, malam ini sedang bernimang-nimang, jangan ambil keputusan untuk bunuh diri. Itu tidak menyelesaikan. Justru engkau akan masuk ke neraka. Tapi percayakan hidupmu kepada Tuhan dan engkau akan lihat Tuhan bekerja, Tuhan menolong, Tuhan mengadakan mujizat. Doa kita didengar oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan ada di antara kami yang hadir, kami sekalian yang sedang punya masalah berat sehingga kami begitu takut, kami nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan kami mengambil keputusan sebagai jalan keluar adalah bunuh diri. Ampuni Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan. Kalau keselamatan saja diberikan kepada kami, sorga saja diberikan Tuhan secara cuma-cuma, apalagi kebutuhan ekonomi kami, keuangan kami, anak-anak yang belum bayar uang sekolah, uang kuliah, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan juga menolong kami yang sedang punya masalah keuangan dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, usaha kami. Kami percaya Tuhan menolong kami ketika kami percaya dan mempercayakan diri kami kepada Tuhan yang memelihara hidup kami. Hamba berdoa mereka yang sakit hari ini mengalami kesembuhan, yang sedang punya masalah dan punya perumahan, Tuhan tolong dan lepaskan. Yang punya masalah keuangan ekonomi, Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Tuhan menjawab doa kami. Kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat untuk jiwa kami, Juru Selamat untuk rumah tangga kami, keluarga kami, Juru Selamat untuk keuangan ekonomi kami. Dalam nama Yesus kami tutup
hari ini malam ini dengan istirahat tidur yang penuh dengan kenyamanan, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian. Yang percaya katakan amin. Shalom, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.